Sudah 2 minggu setelah tanding keyboard episode pertama tayang. Sekarang kita lanjut ke episode kedua yang bertemakan murah meriah. Sebelumnya kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Gak terasa ya udah Ramadan lagi. Semoga puasa kali ini kita bisa menabung uang untuk membeli keyboard. Apalagi saat event Ramadan kayak gini, pastinya kita nggak ngeluarin uang untuk makan siang. Ditambah event lebaran bonusnya berlimpah. Jadi selain farming pahala, kita bisa farming uang. Mantap gak tuh? Oke, langsung aja kita mulai acaranya. Keyboard pertama datang dari Asep Isdarwanto dengan nama Lemonade Keep. Keyboard yang digunakan adalah CIY Tester 68. Alasan memilih keyboard ini karena saat scrolling grup IMKG nemu post soal keyboard murah yaitu Tester 68. Mod pertama yang dilakukan adalah modding case. Case-nya ini dibuat sendiri menggunakan bahan akrilik. Teknik yang digunakan dalam pembuatan case-nya yaitu bending atau menekuk bagian frame akrilik. Warna case-nya terinspirasi dari Switch Gateron Yellow KS3 X47, yaitu perpaduan warna hitam, frosted, dan kuning. Untuk plat masih menggunakan plat bawaan yang dilem ke bagian akrilik. Saat membuat case ini, dia menemukan sebuah masalah, yaitu penempatan slot baterai, karena keyboard ini menggunakan baterai AAA. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat rumahan pada bagian bawah case menggunakan pipa akrilik. Kemudian dia menambahkan silikon dampener setebal 1,5 mm agar suaranya tidak hollow karena dampener bawaan terlalu tipis untuk meredam suara hollow. Stabilizer masih menggunakan stabilizer bawaan yang di loop menggunakan Krytox 205 Grade 0. Untuk switch menggunakan Juice Black yang sudah di loop menggunakan Krytox 205 Grade 0 pada bagian housing dan stem, serta Krytox 105 pada bagian spring. Dan ada dua switch yang berbeda, yaitu Gateron Yellow KS3 X47 serta Otomo Black kayaknya. Untuk keycaps menggunakan Noir Javanese Root Grade B dengan profil OM. Memilih keycaps dengan OM profile karena terasa lebih nyaman dibanding profil lainnya. Tentunya menghindari interference juga karena Tester 68 masih menggunakan not facing LED. Di bagian escape dan sebelah backspace pun ditambahkan artisan resin dengan tema lemonade. Serta keycaps berwarna kuning pada bagian tab dan windows. Tampilannya jadi kelihatan lebih seger gitu. Apalagi warna kuning lemon pada artisan cocok dengan warna case-nya. Kalau dari keyboardnya sendiri sih udah cakep banget. Apalagi saat difoto dengan lemon gitu. Cuma saat dipadukan dengan setup menurutku agak kurang. Karena setupnya menggunakan tema industrial. Sedangkan keyboardnya menggunakan tema buah-buahan yang memberikan kesan menyegarkan. Alasan dia tetap ingin build keyboard ini karena ingin menjadikannya sebagai koleksi. Langsung aja kita dengarkan typing testnya. Keyboard kedua datang dari Deriski Hari dengan nama First Matte Twin. Untuk base keyboard menggunakan Rexus Daiva berwarna putih. Ada cerita di balik perjuangan untuk mendapatkan keyboard ini. Keyboard ini merupakan keyboard mekanikal yang dia punya. Keyboard ini pun didapatkan setelah menunggu uang beasiswa cair. Alasan memilih Rexus Daiva adalah harganya yang murah, sudah diberikan platform bawaan, dan bentuknya yang kompak serta pas untuk kebutuhan editing video. Mod pertama yang dilakukan adalah menambah bobot dari keyboardnya, karena dirasa berat dari Daiva ini kurang, sehingga dia menambahkan pemberat roda RC sebanyak 36 buah. Walaupun keyboard ini sudah diberikan platform bawaan, namun dia merasa masih kurang tebal, sehingga menambahkan PF foam sebagai platform tambahan. Mod selanjutnya adalah melakukan tempest mode menggunakan masking tape pada bagian bawah PCB. Mod ini berguna untuk membuat suara keyboardnya jadi lebih poppy. Masking tape-nya pun digunakan sebagai stabilizer pad. Ini agak aneh sih, karena biasanya menggunakan band aid atau stabilizer pad. Selain itu, dia juga menempelkan masking tape pada alu plate di bagian stabilizer agar lebih tight.
Untuk switch menggunakan Automuret yang sudah di loop menggunakan Molycott EM50L. Aku kurang familiar sih sama loop yang digunakan. Biaya yang dikeluarkan untuk modding keyboard ini adalah 42.679. Bener-bener mod dengan budget seminim mungkin sekaligus ekstrim ya. Yang berubah pun hanya performa saja, tampilan tetap sama. Barang-barang yang digunakan untuk mod juga kurang umum seperti loopnya, serta holy mode dan stabilizer pad yang menggunakan masking tape. Sekarang langsung aja kita dengarkan typing testnya. Keyboard terakhir datang dari Maulana Yusuf. Untuk keyboardnya menggunakan Royal Kludge RK68. Alasan memilih keyboard ini karena pengen keyboard dengan koneksi wireless. Mod pertama yang dilakukan pada keyboard ini adalah memasang foam dengan jenis busa untuk mengurangi suara hollow dari keyboardnya. Mod selanjutnya di bagian PCB. Pada bagian bawah PCB diberikan tempas mod sebanyak 3 layer. Kemudian dia menggunakan DIY EVA foam setebal 4 mm yang dipasang pada plat. Sekarang kita bahas switchnya. Untuk switch menggunakan Texa Purple Panda yang sudah di loop menggunakan Krytox 205 grade 0 dan Swap Spring 80 gram yang di loop menggunakan Krytox 105. Selain Texa Purple Panda, dia juga menggunakan switch Gateron Yellow KS3 yang sudah di loop menggunakan Krytox 205 grade 0 serta Swap Spring menjadi 68 gram yang di loop dengan Krytox 105. Awalnya dia hanya menggunakan satu switch saja, yaitu Gateron Yellow. Namun karena dia lebih suka feel tactile switch, sehingga dia menggantinya menjadi Texa Purple Panda pada bagian alpha dan stabilizer. Namun pada beberapa bagian yang menggunakan Texa Purple Panda diubah top housingnya menjadi transparan karena ingin RGB-nya terlihat lebih terang. Untuk stabilizer yang digunakan adalah Durock V2 White yang di loop menggunakan Krytox 205 grade 0 dan Permatex untuk wire. Keycaps-nya menggunakan matcha green dengan XDA profile. Secara tampilan sih nggak ada yang spesial, hanya seperti keyboard yang diganti keycaps. Tapi coba kita dengerin sound profile dari keyboardnya. Nah, itu tadi 3 keyboard yang tayang pada episode kali ini. Buat kalian yang keyboardnya belum tayang, gak usah khawatir, karena mungkin belum masuk tema yang pas aja. Kalau bisa sih yang belum lengkap bisa dilengkapi dulu informasi serta fotonya, biar ketika keyboard kalian tayang, kita bisa menjelaskannya lebih baik dan lengkap. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.